UGM dan London School of Public Relations Jakarta mempersembahkan PR Corner. PR Corner bersama Prita Kemal Gani. Yes, dari lantai 38 Menara BCA ya. Malam hari ini selamat malam untuk Anda semuanya. Halo Light Audience, apa kabar? Selamat malam Bu. Selamat malam Kevin. Kita dan ketemu Light lagi Audience. Setelah kita melewati beberapa hari libur ya Bu ya. Iya, Mas Kevin kemana aja nih Natalan? Keliling-keliling Bu bersama putra-putri biasa lah kan, jarang-jarang. Silaturahmi juga ya ke rumah keluarga. Iya, betul Bu. Seneng dong. Alhamdulillah. Masuk, ya. Iya, nah Bu, kalau ngobrol-ngobrol malam hari ini seperti biasa nih kita punya tamu-tamu istimewa. Tamu kita malam hari ini adalah jebolan Teknik Elektro Universitas Gadjah Mada angkatan 1980 dan telah mengenyam pengalaman kerja di berbagai perusahaan besar. Wah, seru kan Bu? Nah, top itu. Dan saat ini beliau menjabat sebagai Direktur Marketing PT Oracle Indonesia, atau ini perusahaan multi nasional di bidang teknologi. Dan sosok ini dikenal rajin diskusi di berbagai ilmu pengalaman pada bidang penjualan, marketing, finansial hingga sumber daya manusia termasuk Enterprise Resource Planning atau ERP. Kira-kira siapa sih Bu? Nah, ini kan tadi udah profilnya. Iya, beliau adalah Bapak Gunawan Lukito. Wih. Selamat malam. Selamat malam Mas Gun, Mbak Prita. Selamat malam Mas Kevin. Selamat malam dan juga selamat malam Pak. Light Audience. Iya. Suaranya aja menetahan ya. Nah, tema malam hari ini apa ya Bu? Ya kalau Kevin lihat di sini berat juga nih ada. Temanya How to Build Relationship Using Marketing Data. Wah. Kita bicara data nih Bu nih. Nah, loh. Data berarti kan nggak main-main. Itu kalau udah data udah berbicara, udah pasti itulah hasilnya. Mau buruk, mau jelek itu hasilnya. Nah, jadi kita mulai aja Bu pembicaraan kita malam hari ini. Iya. Silakan Bu. Malam ini kita tadi sudah disampaikan Mas Kevin, topiknya adalah how to build relationship using marketing data. Nah, expertnya ini ada di tengah-tengah kita. Dan sebelum kita mulai kita tanya dulu sama Mas Gun. Ya. Mas Gun, gimana sih membangun relationship dalam bisnis? Ya. Secara tidak langsung adalah membangun relasi bisnis. Apakah demikian? Mungkin bisa dijelaskan. Jadi membangun relationship secara tidak langsung adalah juga membangun relasi bisnis. Nah, gimana itu Mas Gun? Baik, jadi Mbak Prita, Mas Kevin, dan Light Audience yang terhormat malam ini. Jadi kita memang ternyata bisnis itu kalau di Indonesia tuh nggak ada relasi, nggak ada bisnis. Oke. Itu yang pertama dasarnya. Itu penting tuh Mas Kevin. Relasi berarti ya. Jadi relasi, nggak ada sering-seringlah kita melakukan satu relationship, baik itu dengan customer, potential customer atau siapapun, atau dalam bahasa Indonesia yang lebih jelas adalah kita sering-sering menggunakan silaturahmi. Alangkah baiknya kalau Indonesia saat ini juga silaturahmi nasional. Betul. Gitu ya. Itu dasar pertama ya. Karena ternyata dengan kita melakukan silaturahmi atau katakan relationship tadi, yang pertama adalah kita membuat chemistry yang sama antara kita dengan potential customer atau dengan customer kita. Kemudian yang kedua, kita juga membina relasi yang sama juga dengan chemistry yang sama untuk semua teman-teman dan bisnis partner kita. Dan tidak kalah menariknya adalah apalagi relasi ke arah government, akademisi, dan bisnis. Plus satu lagi yang kalah ketinggalan adalah komunitas. Ternyata saat ini dunia sudah mulai berubah dari bisnis yang tradisional sampai dengan bisnis yang modern. Kalau bisnis tradisional hanya membangun relasi secara bisnis tradisional. Ternyata bisnis modern sekarang justru kebalik. Relationship tadi lebih dipentingkan. Seperti ada contoh di sini, ada e-commerce yang begitu besar. Kemudian ada tadi ya fenomena yang luar biasa, Gojek dan teman-temannya gitu ya. Ternyata itu relasi duluan, announcement duluan, public relation duluan, baru urusan yang lain. Tapi semuanya itu harus speak with data. Tapi kalau hanya sekedar speak, apakah itu PR biasa, itu nggak ada apa-apanya. Dan ditingkatkan lagi, bukannya melakukan yang namanya IMC, Integrated Marketing Communication, tetapi lakukanlah Strategic Marketing Communication. Jadi one level up daripada apa yang dilakukan PR pada umumnya. Oke. Tadi Mas ngomongin tentang data kan, relationship gitu ya. Nah, data ini jadi sangat penting sekali kan ya.
Nah, gimana sih caranya supaya kita bisa mendapatkan data yang akurat, yang bisa kita gunakan untuk tadi membina relationship, untuk menjadikan ini bahan kita untuk pemasaran ataupun untuk PR. Gimana, Mas Gun? Jadi intinya adalah biasanya kita selalu rajin, teman-teman kita di lapangan, baik sales, baik itu marketing, baik itu orang PR ataupun orang analisis, mengumpulkan data. Tetapi data itu ternyata harus diupdate continuously supaya akurat ya. Supaya akurat. Banyak sekali orang punya data, tapi pada umumnya pada saat diperlukan data itu sudah tidak akurat lagi. Kemudian alamat salah, usia salah, nama pun salah, ejaan salah. Jadi begitu orang melihat itu, respect sudah mulai berkurang. Bayangkan kalau kita punya data itu cukup lengkap. Salah satunya adalah kita menggunakan yang namanya customer experience. Jadi ternyata customer itu pada saat berhubungan dengan kita patut mencatat semua kegiatan yang dilakukan. Maka diperlukan satu catatan yang cukup rapi tentang customer, tentang klien kita. Dia pernah komplain apa saja, dia pernah beli apa saja. Kalau belum pernah beli, apa yang bisa dilakukan supaya dia membeli, apa yang dibutuhkan buat dia. Jadi data itu senantiasa diupdate, update. Based on data itu, kita baru lakukan yang namanya mining. Atau mungkin kita sebutnya adalah kita doing something yang lebih riset sedikit, kemudian kita call customer kita sampai kita tahu persis siapa dia. Itu penting karena begitu data nggak akurat berarti integritas datanya sudah berkurang, otomatis mereka merasa nggak feel comfortable, gitu ya. Nah itu akan mengurangi hubungan yang tadinya sudah baik menjadi turun satu level. Alangkah banyak justru kita kayak tadi waktu saya dikenal di awal, wah ternyata data sudah disurvei, ini dari mana, ngapain aja, sudah berapa lama, bahkan saya sendiri sudah melakukan ini adalah sudah lebih dari 30 tahun di dunia industri. Baik itu sebagai praktisi, pemerhati, maupun sekarang lagi lebih mendalami adalah coaching. Karena ternyata seorang yang sukses ternyata dibutuhkan seorang coach yang dia di belakang layar, tetapi mendorong dia jauh lebih sukses lagi karena bisa unleash potensial dia keluar. Dengan coach tadi dengan coach tadi. Jadi ilmu coaching itu diperlukan juga ternyata, apalagi dewasa ini ternyata hanya speak dengan data, hanya speak dengan public relation, ternyata masih kurang perlu tambah satu lagi. Betul, Pak. Yaitu dengan coachingnya. Silakan. Betul, Pak. Karena memang data aja nggak cukup kalau semangat kerjanya yang mau mengerjakannya data komplit ini komplit, tapi nggak ada semangat gitu, nggak ada yang pendorongnya. Ayo gitu. Kan kita kadang-kadang semangat ini turun naik, gitu kan tergantung keadaan gitu. Kan. Nah, jadi makanya itu yang saya rasa memang betul, Pak. Pemacu semangat itu, coaching itu, orang yang bisa mendorong semangat ini bisa biar maju dengan data yang ada, dengan fasilitas yang ada, dengan coaching yang bagus, dengan tadi nggak hanya marah-marah doang kalau jadi manajer, Bu. Kita harus benar-benar senyum, ngerangkul mereka gitu. Dan kan. ternyata diperlukan di dalam perusahaan bahwa semua leaders, semua leader di dalam perusahaan, baik itu sebagai direktur utama, direksi, ataupun VP atau manajer, diperlukan tidak hanya data saja, relasi yang bagus dengan customernya, dan semua membangun dirinya sebagai satu kesatuan yang utuh. Plus tadi harus bisa memberikan mental coaching tadi baik keluar ke dalam maupun dengan timnya. Apa sih yang dimaksud dengan data marketing ini? Tentu teman-teman light audience juga ingin tahu. Apa itu? Jadi data marketing. Yang pertama adalah memang kita harus speak with data. Artinya jangan hanya sekedar ngomong atau hanya sekedar ngoceh tanpa dasar. Jadi data adalah bagian utama daripada semuanya. Yang pertama adalah data, katakanlah mungkin data potensial customer. Kemudian data daripada segmentasi yang kita pilih. Data daripada target yang kita pilih. Bahkan kita juga mempositioningkan kita. Kita posisinya di mana dengan lawan-lawan kita. Jadi riset dulu untuk dapat data ini. Yang pertama itu. Yang kedua adalah kita juga bisa data bisa juga dari pasar. Artinya industri kita bermain di industri apa nih? Kalau data kita bisa dibeli nggak sih, Mas? Bisa. Karena ada pihak-pihak lain yang memang menyediakan data untuk justru kita beli. Terus seberapa besar akurasinya? Nah, sayangnya di Indonesia ini apapun katakan riset yang ada, bahkan katakanlah untuk urusan teknologi orang bilang sama Gartner sama IDC ya. Begitu masuk data di Indonesia ditanya akuratnya sampai berapa?
tandanya besar. Bukan Jadi berarti nggak ada mereka jaminan nggak akurat, tapi artinya data yang kita dapatkan itu kita harus cleaning kembali. Jadi lakukan yang namanya cleaning, cleansing, updating, bahkan kalau perlu dicek and recheck. Artinya kita juga harus petanin satu persatu. Jadi untuk dapetin data yang akurat tuh luar biasa effortnya ya. Pertama itu. Yang kedua ternyata data itu katakanlah mungkin setiap bulan atau setiap 3 bulan itu pasti moving people itu emang tidak bisa dihindari. Zamannya dulu adalah zaman yang kalau katakanlah bekerja satu untuk selamanya, long life employment itu dulu ya. Bahkan dikenal juga Jepang itu contoh long life employment, nggak pernah keluar. Tapi sekarang ternyata yang long life seperti itu juga tanda petik agak sedikit berkurang. Yang ada hanya orang tua saja yang masih long life. Ternyata generasi berikutnya, apalagi Gen Y ini, itu ternyata bukan hanya kutu loncat lagi, bahkan bekerja anytime, anywhere, any place, bahkan kalau perlu limited time, tapi get best result. Artinya mereka kadang-kadang juga maunya adalah saya mau bekerja di satu kali ini, tapi di beberapa perusahaan paralel. Jadi kalau ditanya data orang ini adanya di company yang mana? Jadi ini adalah semakin berkembang, semakin cepat. Nah, hal lain lagi adalah produk. Ternyata produk juga 3 bulan atau 6 bulan sudah mulai ada produk yang baru lagi. Apalagi khususnya teknologi. Ya katakanlah kita punya handphone A, kemudian nanti 3 bulan lagi handphone ini udah ketinggalan. Nah, ternyata data itu harus diupdate continuously. Kemudian ada satu bagian yang khusus membina atau katakanlah membentuk database ini menjadi luar biasa. Sekalipun dia adalah database company yang terbesar, tapi belum tentu punya data yang bagus juga. Jadi intinya adalah kita sendiri harus ada orang yang menangani itu. Iya, nah terus kalau orangnya pindah gimana Mas Guntur? Datanya dibawa dong. Mas Kevin, ya. Nah ini banyak sekali kejadian semacam itu. Tapi intinya adalah kita harus memang beresin 3 hal. Yang pertama adalah people. Kita beresin dulu people-nya, kemudian sistemnya atau prosesnya, baru IT sebagai penunjang itu semua. People diberesin dalam artian bahwa oke, kita bekerja itu adalah ibadah. Kemudian bekerja itu adalah bekerja untuk Tuhan. Bukan untuk saya, bukan untuk perusahaan. Kita bersama-sama bekerja untuk Tuhan. Karena bekerja di sebuah perusahaan, PT adalah harus mencari profit. Maka kita memang diharapkan di sana bekerja untuk ibadah kepada Tuhan, tetapi mencari profit untuk perusahaan yang bersangkutan dan untuk kehidupan kita juga dan keluarga kita. Iya, itu juga penting ya. Penting, karena jangan sampai kita salah ngerti gitu lah. Oh hanya ibadah doang, terus profitnya kapan? Anda efisien nggak? Kita efektif nggak? Iya. Setelah people-nya diberesin, sikap batin tadi. Apakah benar-benar dia rela bahwa dia tuh bekerja adalah dengan sikap batin yang jelas dan benar. Kemudian proses, artinya sistem harus menjagai. Jadi kalau satu orang hilang, ternyata sistem itu ada. Nah banyak sekali perusahaan-perusahaan di Indonesia, khususnya apalagi yang UKM, itu sangat tergantung kepada people. Begitu orang itu pergi, perusahaannya juga mulai lemah gemulai. Nah alangkah baiknya bahwa ini dibikinkan satu sistem. Tapi sistem pun nggak akan bisa mungkin 100% autopilot, nggak mungkin. Makanya perlu di belakangnya adalah satu kesatuan yang tadi disebutkan, salah satu adalah ERP tadi. Jadi punya sistem keuangan, punya sistem logistik, punya sistem marketing, punya sistem penjualan, bahkan bisa ngitung barang masuk sampai dengan barang keluar seperti apa. Dan ujung-ujungnya karena ini adalah cukup besar, harus dikawal oleh IT. Jadi IT sebagai pematok atau katakanlah mungkin pembatas ya, supaya tidak miring ke kiri, miring ke kanan. Tanpa IT biasanya adalah everything is katakanlah kebijaksanaan atau kebijakan. Ini bahaya sekali. Kalau perusahaan sudah pakai kebijakan kemudian bisa note segala sesuatu, jadi udah nggak firm lagi. Udah nggak firm, udah nggak akurat, udah nggak integritas lagi.